optimis bahwa kedepannya ini Partai Nasdem akan mampu mengalahkan Perindo di NTB, termasuk pun di Lombok Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Yani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan ditunjuknya Pak Rumaksi menjadi Ketua DPW Partai Nasdem NTB. Nah, pada beberapa hari yang lalu memang politik di NTB cukup dikejutkan lah dengan keputusan DPP Partai Nasdem yang menunjuk Wakil Bupati Lombok Timur Pak Rumaksi menjadi Ketua DPW Partai Nasdem NTB. Sebelumnya kita tahu bahwa DPP Partai Nasdem menunjuk Willy Aditya selama hampir 10 bulan menjadi Ketua DPW Partai Nasdem NTB pasca mundurnya Ibu Sutirohmi Jalillah sebagai Ketua DPW. Dan pada saat itu memang pernyataan dari DPP bahwa Willy Aditya akan menjabat sebagai Ketua DPW Partai Nasdem hingga digelarnya pemilu 2024. Namun seperti kita ketahui kondisinya hari ini bahwa ternyata pasca pendaftaran bacalek beberapa waktu yang lalu DPP Partai Nasdem menunjuk Pak Rumaksi menjadi Ketua DPW untuk menggantikan Willy Aditya. Kalau dari pandangan politik saya ya, ada beberapa alasan yang sangat mungkin menjadi pertimbangan DPW Partai Nasdem mengganti Willy Aditya dengan Pak Rumaksi sebagai Ketua DPW ya. Yang pertama mungkin dalam pertimbangan saya adalah, kalau saya melihatnya mungkin DPP ingin supaya dalam kerja-kerja pemenangan Pileg dan Pilpres di NTB ini DPW Partai Nasdem bisa dikomandai oleh putra daerah. Nah, seperti kita ketahui ini kan Willy Aditya yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPW ini adalah pengurus DPP, bahkan beliau juga sebagai Ketua DPW Sumatera Barat dan juga menjadi salah satu ketua tim pemenangan Anies Baswedan. Tentu dengan kesibukan itu pasti akan sedikit tidak menghambat kerja-kerja beliau dalam fokus untuk pemenangan Partai Nasdem di NTB. Sehingga saya melihat memang keputusan sudah sangat tepat lah bagi DPP Partai Nasdem dengan memilih putra daerah sebagai Ketua DPP Partai Nasdem. Meski memang sebelumnya ada beberapa memang nama-nama yang memungkah yang berpeluang menjadi Ketua DPD Partai Nasdem NTB, yaitu ada nama Pak Sukiman, ada nama Fauzan Halik, ada Bupati Dompu yaitu Pak ada juga figur-figur Partai Nasdem yang lainnya. Tetapi ternyata memang pilihan jatuh kepada Pak Rumaksi. Nah, itu yang pertama kalau saya lihat, yaitu agar ada putra daerah yang fokus untuk pemenangan Partai Nasdem di NTB. Yang kedua, saya lihat memang ditunjuknya Pak Rumaksi ini juga, kita tahu sendiri Pak Rumaksi adalah Wakil Bupati Lombok Timur yang sedang menjabat saat ini gitu. Dan kita ketahui sendiri bahwa sebelumnya ada Ormas NWDI yang bergabung dengan Partai Nasdem tapi sekarang memilih keluar dari Partai Nasdem dan bergabung ke Partai Perindo. Nah, saya melihat bahwa dengan ditunjuknya Pak Rumaksi yang notabene-nya saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Lombok Timur ini, saya melihat DPP Partai Nasdem ingin supaya bisa kekuatan Nasdem di Lombok Timur itu bisa dimaksimalkan untuk bagaimana bisa mengimbangi kekuatan Perindo begitu. Bahkan seperti beberapa statement yang disampaikan oleh Pak Rumaksi sebelumnya juga, mereka optimis bahwa kedepannya ini Partai Nasdem akan mampu mengalahkan Perindo di NTB, termasuk pun di Lombok Timur. Nah, tapi nanti kita lihat seperti apa dinamika politiknya ke depan. Selanjutnya, nah ketika ditunjuknya
Pak Rumaksi juga menjadi ketua DPW Partai Nasdem ini juga sangat berpotensi untuk merubah dinamika politik di NTB, terutama terkait dengan konsentrasi Pilgub NTB 2024 gitu. Ada dua analisa saya, ada pertanyaan saya mungkin yang muncul di benak saya adalah ketika Pak Rumaksi menjadi ketua DPW Partai Nasdem NTB begitu, apakah Pak Rumaksi akan tetap fokus untuk maju di Pilkada Lombok Timur ataukah beliau akan memilih untuk maju di Pilkada NTB gitu, apakah sebagai seorang calon gubernur ataukah sebagai calon wakil gubernur. Artinya apa kemudian? Kan dengan posisi beliau sekarang menjadi ketua DPW ini, otomatis tiket ketua Nasdem itu sudah beliau pegang. Tiket ketua Nasdem, tiket untuk maju Pilkada sudah beliau pegang. Apakah nanti pertanyaannya mau digunakan untuk di Pilkada Lombok Timur ataukah mau dipergunakan untuk di Pilkada NTB? Nah, jika memang itu akan dipergunakan untuk Pilkada Lombok Timur, berarti seperti konsep semula bahwa beliau akan tetap maju sebagai calon bupati. Tetapi ketika tiket ini digunakan untuk maju ke Pilgub NTB 2024, tentu akan merubah konstelasi yang ada gitu. Nah, jika beliau maju ke Pilkada NTB, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah sama siapakah beliau akan bergandengan. Nah, tentu ini juga akan semakin menarik untuk dikupas ke depannya. Tetapi jika memang beliau tetap skenario pertama adalah tetap maju di Pilkada Lombok Timur, siapa tiket nanti ini akan beliau beri? Siapa nanti yang berpotensi didukung oleh Partai Nasdem? Nah, dalam pandangan saya adalah sangat mungkin dengan tiket dipegang oleh Pak Rumaksi dan beliau tetap skenario pertama maju di Pilkada Lombok Timur, maka sangat mungkin ini akan memuluskan atau membuka peluang yang lebih besar kepada Pak Sukiman untuk maju di Pilkada NTB 2024. Karena memang ya kita tahu sendirilah, meski memang hubungan antara Pak Sukiman dan Pak Rumaksi di Lombok Timur ya mengalami pasang surut lah, tapi kita tahulah kedua orang ini memang ada chemistry lah begitu. Apalagi sebelumnya memang Pak Sukiman sempat berhasrat untuk maju di Pilek dari Partai Nasdem, meski kemudian beliau mundur. Tentu ini adalah angin segar lah bagi Pak Sukiman, bagaimana kedepannya beliau juga bisa mencari kendaraan-kendaraan partai yang lain begitu, untuk bagaimana menambah dukungan untuk bisa maju di Pilgub NTB. Nah, demikian pemirsa, sampai berjumpa di isu-isu politik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.